Kita akan telusuri bagaimana Synology bisa membantu Anda mengelola dan melindungi data penting Anda. Sampai hari ini, produk NAS Synology sudah didistribusikan dan tersedia di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Selain kantor pusat di Taiwan, Synology juga memiliki 6 cabang internasional lainnya yang berlokasi di US, UK, Prancis, Jerman, Cina, dan juga Jepang. Dan untuk membangun ekosistem dan layanan yang lebih komplit untuk user, Synology sekarang juga menyediakan layanan cloud dengan 3 titik data center yang berada di US, Jerman, dan Taiwan. Dan jika dihitung sampai saat ini, sampai hari ini, perangkat Synology NAS sudah dideploy lebih dari 10 juta unit di seluruh dunia. Synology terus berkembang, semakin mengglobal, dan pastinya juga akan semakin dedicated untuk memberikan yang terbaik kepada user. Dari segi hardware, Synology menyediakan produk lini dan model yang beragam. Tujuannya untuk memenuhi setiap kebutuhan user yang berbeda-beda. Untuk NAS model desktop atau tower, terdapat 4 produk seri yang berbeda. Ini yang membedakan adalah computing power-nya. Semakin tinggi serinya, semakin tinggi juga prosesor dan RAM-nya. Dan dengan computing power yang lebih tinggi, maka semakin banyak juga user dan layanan yang bisa diproses bersamaan. Jumlah drive bay tiap model juga bervariasi dari 1 bay sampai 12 bay. Jadi untuk penggunaan rumahan sampai kantoran juga tersedia. Kalau NAS model Rackmount, ada juga seri tambahan Enterprise yang model Rackmount, ada juga seri tambahan Enterprise UC untuk kebutuhan hard drive dengan interface SAS. Kemudian ada juga seri FS atau Flash Station untuk kebutuhan all flash atau full SSD yang membutuhkan IOPS tinggi. Lalu untuk kebutuhan NAS dengan dual controller, juga sudah tersedia model UC3200 dan SC3200 dari Synology. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Selain hardware yang beragam, keunggulan dari Synology justru di softwarenya. Di dalam Synology NAS sudah tersedia operating system bawaan yang sangat intuitif dan mudah digunakan, yaitu Disk Station Manager atau DSM singkatnya. DSM ini adalah OS yang Synology kembangkan sendiri. Nah, di update DSM 7 kali ini sudah lewat uji tes lebih dari puluhan ribu jam sebelum dirilis. Dan juga kita ada tim keamanan khusus yang bertanggung jawab dalam pembaruan security. Ini semua untuk memastikan stabilitas dan keamanan produk kelas enterprise untuk user kami. Tidak hanya itu, DSM juga menyediakan berbagai macam aplikasi bawaan yang bisa dimanfaatkan untuk menambah fitur di Synology NAS Anda. Terdapat banyak software bebas lisensi yang gratis tinggal diinstal dan siap pakai. Jadi, dengan integrasi hardware dan software yang komprehensif, Synology NAS bisa memberikan solusi all-in-one yang cost-efektif untuk kebutuhan manajemen data Anda. Nah, fungsi NAS Synology tidak hanya sekedar untuk storage saja. Dengan aplikasi software yang beragam, Synology NAS dapat menyediakan solusi IT enterprise yang komplit dan komprehensif. Di update kali ini, kita update operating system Synology dari DSM 6,2 menjadi DSM 7. Lebih baru, lebih modern, lebih unggul pastinya. Nah, mari kita lihat apa saja key improvement dari update terbaru DSM ini. Sebagai dasar dari sistem Synology NAS, pembaruan DSM ini sangat penting. Selain kita tingkatkan sisi keamanannya, ada 3 hal utama yang menjadi fokus update di DSM 7 ini, yaitu usability, reliability, dan juga scalability. Nah, kita akan telusuri satu persatu dari 3 poin ini, apa saja update dan fitur baru yang Synology kembangkan kali ini. Kita mulai dari usability dari sisi penggunaan. DSM Synology dari dulu sudah terkenal intuitif. Tapi di update kali ini, kami ingin memberikan user pengalaman menggunakan Synology lebih praktis, lebih mudah, dan lebih fleksibel. Ada 2 pembaruan utama dalam hal usability ini, yaitu Storage Manager dengan teknologi storage yang lebih otomatis dan straightforward. Kemudian fitur Admin Delegation yang memungkinkan Anda mengelola permission admin lebih fleksibel. Dengan interface yang baru, informasi yang mau di-display juga semakin mudah dipahami. Bisa dilihat di sini, ini adalah tampilan interface baru dari DSM 7. Jika kita masuk ke Storage Manager, sekarang relasi antar storage pool, volume, beserta SSD cache-nya semakin jelas di-display di dashboard ini. Hal ini dapat mempermudah IT admin memahami struktur dan status storage NAS secara keseluruhan.
Selain itu, kita juga ada tambahan desain layout drive yang lebih jelas dengan label nomornya masing-masing. Tujuannya untuk membantu IT admin membedakan drive dengan gampang pada saat mau mengupgrade atau mengganti hard drive yang rusak. Masih ada lagi beberapa fitur storage yang lebih otomatis dan proaktif. Misalnya drive replacement, mengganti drive lama di DSM-7 sekarang lebih mulus dan gampang. Data bisa di-cloning ke drive baru dan sistem akan secara otomatis memasukkannya ke dalam array. Lalu masih ada auto replacement. Dengan teknologi hot spare yang lebih proaktif, sistem bisa mengcloning drive yang bermasalah ke hot spare drive bahkan sebelum drive-nya rusak. Nah, update di Storage Manager ini cukup banyak dan berguna untuk membantu IT admin mengelola hard drive di Synology NAS. Kemudian dalam hal manajemen admin, untuk mengatur peran admin lebih fleksibel, dengan fitur baru Admin Delegation, Anda dapat memberikan permission admin tertentu untuk user biasa. Misalnya, permission untuk membuat akun atau mengelola izin akses share folder. Peran admin seperti ini bisa diberikan ke manajer HR, misalnya seperti itu. Atau, misalnya untuk IT staff yang masih baru, hanya mau diberikan permission untuk monitoring sistem saja. Tetap ada peran adminnya, tapi terbatas. Nah, pengaturan permission seperti ini bisa dilakukan dengan mudah di fitur baru Admin Delegation ini. Kita lanjut ke poin reliability, dengan tujuan memberikan user fitur yang lebih aman dan lebih handal. Dalam hal monitoring sistem, DSM 7.0 juga memiliki fitur sistem DSM 7.0 juga untuk membantu Anda memantau status dan kondisi banyak perangkat Synology NAS sekaligus dengan mudah. Selain itu, untuk meningkatkan keamanan akun di Synology NAS, Anda dapat manfaatkan fitur baru dari Secure Sign-in. Fitur ini bisa memberikan Anda metode verifikasi akses login yang lebih aman, contohnya dengan two-factor authentication. Selanjutnya, agar lebih mudah dipahami, saya akan demonstrasikan secara langsung dan secara singkat bagaimana Active Insight dan Secure Sign-in bisa membantu memastikan kesehatan dan keamanan Synology NAS Anda. Setelah login dan masuk ke Active Insight, kita bisa melihat semua perangkat Synology NAS yang digunakan di seluruh kantor cabang Synology. Tiap perangkat NAS punya kotak informasi sendiri-sendiri. Nah, di kotak informasi ini kita bisa lihat status kesehatan dan performance setiap NAS, termasuk penggunaan CPU dan RAM, drive performance, dan juga penggunaan storage. Jika ada suatu masalah terdeteksi, Active Insight akan memberikan notifikasi lewat email atau mobile app ke user. Misalnya di sini terdeteksi ada masalah di NAS kantor Jepang. Kita juga bisa lihat ada simbol alert di NAS Japan 01 ini. Saya akan buka tab event untuk mengecek masalah apa yang terjadi. Kita bisa lihat ada event level critical yang terdeteksi. Untuk lebih detail, kita klik NAS-nya. Nah, isu baru yang terdeteksi ternyata storage pool 1 terdegradasi. Dari diagnosis, ini kayaknya ada drive yang rusak dan harus segera diganti. Nah, untuk membantu user, Active Insight sudah siapkan saran troubleshooting beserta instruksi step by step bagaimana cara memperbaiki storage pool. Oke, sekarang untuk memperbaiki isu ini, kita perlu masuk ke NAS yang terkait untuk cek lebih lanjut. Kita tinggal klik shortcut di kanan atas ini untuk membawa kita langsung ke portal login di NAS di kantor Jepang. Untuk login ke DSM di NAS ini, saya akan menggunakan aplikasi Secure Sign-in. Secure Sign-in bisa menggantikan password atau menambah lapisan keamanan tambahan dengan autentikasi 2 faktor. Windows Hello, Touch ID, atau kunci USB yang kompatibel bisa digunakan untuk membantu user login ke perangkat. Setelah memasukkan nama akun dan konfirmasi, notifikasi akan dikirim ke aplikasi Secure Sign-in di mobile phone. Kita tinggal buka app-nya, lalu cek informasi NAS dan akun apakah sudah benar, dan kita tinggal pilih approve. Selain lebih aman, caranya juga sangat gampang. Sekarang kita sudah masuk ke DSM, kita langsung saja buka Storage Manager untuk cek lebih lanjut. Di sini kita bisa lihat bahwa hard disk nomor 2 yang bermasalah. Karena saya di Taiwan dan NAS-nya di Jepang, jadi saya perlu rekan saya yang di Jepang untuk membantu mengganti drive yang rusak ini. Nah, untuk mempermudah proses repair, saya bisa mengaktifkan fungsi auto repair di tab Global Settings. Jadi rekan saya di Jepang hanya perlu mengeluarkan hard disk yang rusak, lalu memasukkan drive baru yang sehat di slot tersebut. Dan DSM akan memperbaiki storage pool itu secara otomatis. Untuk mengaktifkan fitur auto repair di storage pool, caranya sangat mudah. Kita tinggal klik storage pool, lalu masuk ke Global Settings. Scroll sampai ke bawah dan centang pilihan auto repair ini. Selama perbaikan, sistem akan tetap berjalan dan NAS tetap bisa dioperasikan.
Active Insight bisa mempermudah user untuk memahami status semua perangkat Synology NAS secara terpusat. Dan dengan Secure Sign-in, user bisa login dengan aman lewat autentikasi 2 faktor, tapi tetap praktis. Oke, selain usability dan reliability, DSM-7 juga fokus di pengembangan fitur baru dalam hal scalability. Dengan perkembangan data yang sangat pesat di zaman sekarang, data itu hanya akan terus bertambah, tidak akan berkurang. Nah, kebutuhan data yang meningkat ini juga membutuhkan solusi storage yang lebih fleksibel, baik dalam hal kapasitas, integrasi, ataupun teknologi. Untuk produk model enterprise, Synology NAS juga sudah mendukung protokol Fiber Channel dengan bantuan tambahan kartu adapter. Anda dapat menambahkan Synology NAS sebagai storage tambahan untuk infra SAN existing Anda. Lalu dengan fitur Peta Volume, sekarang Synology NAS juga sudah support membangun satu single volume dengan kapasitas mencapai 1 petabyte. Dan untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan storage yang menggunakan full SSD, fitur Flash Dedupe dapat memfilter data duplikat yang disimpan di Synology NAS secara otomatis. Untuk memberikan kinerja tinggi dan penyimpanan yang stabil untuk lingkungan SAN Anda, produk NAS Enterprise Synology sekarang juga sudah mendukung protokol Fiber Channel. Kita upgrade SKC Manager menjadi SAN Manager, di mana IT admin dapat mengatur storage NAS yang mereka mau implementasikan, baik lewat protokol SKC ataupun Fiber Channel. Sebelumnya, maksimum besar kapasitas yang bisa dialokasikan untuk satu volume adalah 200 terabyte. Nah, sekarang dengan fitur Peta Volume ini, IT admin dapat membuat satu volume dengan kapasitas hingga 1 petabyte. Lalu simpan beberapa share folder besar atau file backup yang akan terus bertambah pada satu volume saja. Dengan begini, IT admin bisa menyimpan dan mengelola data yang terus meningkat dengan fleksibel dan efisien. Untuk storage dengan full SSD yang kapasitasnya lebih terbatas, fitur deduplikasi pastinya bisa sangat membantu mengoptimalkan efisiensi penyimpanan. Deduplikasi ini bukan cuma deduplikasi file backup, melainkan semua file yang disimpan di dalam Synology NAS. Nah, di update DSM terbaru ini, untuk produk NAS Enterprise Synology dengan storage full SSD, sekarang akan memiliki fitur baru yaitu Flash Dedupe, yang bisa dijalankan baik secara manual ataupun mengikuti jadwal yang ditentukan. Nah, itu semua update utama DSM-7 dari segi usability, reliability, dan juga scalability. Dan sebenarnya masih banyak lagi update dan improvement lainnya di DSM-7 ini. Synology tidak pernah berhenti mengembangkan produk, fitur, dan layanan untuk memberikan solusi IT enterprise yang lebih komprehensif dan komplit untuk bisnis Anda. Improvement yang signifikan dari platform DSM memungkinkan kami untuk memperluas fungsionalitas dari Synology NAS. Dengan integrasi hardware dan software, Synology NAS menyediakan semua solusi IT ini. Dan di sesi webinar hari ini, kita akan fokus pada update di 3 solusi utama, yaitu backup, collaboration, dan cloud. Untuk lebih jelasnya, kita akan telusuri satu persatu solusi ini beserta fitur barunya. Pertama, kita akan mulai dari solusi backup. Di era digitalisasi sekarang, data merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat penting. Oleh karena itu, perlindungan data juga harus diterapkan untuk menghindari resiko kehilangan data dari berbagai macam ancaman, misalnya serangan ransomware, malware, ataupun human error. Jika bicara perlindungan data, maka tidak jauh dari pencadangan data atau backup. Nah, dalam hal backup, Synology NAS dapat memberikan solusi yang tepat dan cost efektif untuk bisnis Anda. Selain digunakan sebagai storage atau repository, di dalam Synology NAS sudah termasuk sekumpulan aplikasi backup tanpa lisensi yang sangat berguna, yaitu Active Backup Suite. Active Backup Suite ini terdiri dari 3 aplikasi, yaitu Active Backup for Business, Active Backup for Microsoft 365, dan Active Backup for Google Workspace. Dengan 3 aplikasi ini, Anda dapat membackup data-data penting perusahaan dari berbagai macam platform dan perangkat, seperti PC Windows, server Windows, sampai ke virtual machine dari VMware ataupun Hyper-V, dan juga data yang disimpan di layanan SaaS seperti Microsoft 365 dan Google Workspace. Semuanya dikelola dan diatur secara terpusat, di mana IT admin bisa pantau dengan mudah. Baik backup untuk perangkat on-prem sampai backup untuk data di SaaS, solusi dari Active Backup ini sudah diimplementasikan oleh banyak customer Synology di berbagai industri dan negara. Seperti PT Amerta Indah Otsuka yang merupakan customer Synology di Indonesia. Mereka sudah menggunakan Synology NAS dan Active Backup for Business
untuk menjalankan tugas backup untuk virtual mesin, server, dan juga PC user. Dengan fitur Global Deduplikasi, Amerta Indah Otsuka sudah berhasil menghemat 85% total kapasitas penyimpanan. Dari total 22 TB menjadi kurang lebih hanya 3 TB saja. Lalu satu lagi case study dari Tredu yang merupakan institusi edukasi di Finlandia. Dengan Synology NAS dan Active Backup for Microsoft 365, mereka sudah membackup lebih dari 68.000 mailbox dari 19.000 user yang ada. Dan dengan teknologi deduplikasi, Tredu berhasil menghemat sekitar 46% dari total kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan. Dalam hal backup dan penyimpanan, menghemat storage sama artinya dengan menghemat biaya. Ditambah lagi aplikasi dari Active Backup Suite, gratis, tidak perlu lisensi sama sekali, sudah termasuk di dalam Synology NAS yang kompatibel. Jadi dengan kombinasi hardware dan software Synology beserta teknologinya, dapat memberikan solusi backup yang komprehensif dan pastinya cost efektif untuk bisnis Anda. Synology Active Backup Suite sudah memiliki fitur yang cukup lengkap untuk kebutuhan backup perusahaan. Faktanya Active Backup ini adalah salah satu solusi paling populer dari Synology NAS. Tapi pastinya masih banyak fitur dan integrasi lain yang bisa terus ditambahkan. Nah, untuk Active Backup for Business atau ABB, ada 2 fitur baru di update terbaru ini. Perlindungan untuk perangkat Linux dan perlindungan dengan enkripsi AES 256. Jadi selain Windows, sekarang ABB juga sudah support Linux, baik itu Ubuntu, Red Hat, Fedora, dan platform Linux lainnya. Nah, semua sudah didukung oleh ABB. Lalu dengan teknologi enkripsi, Anda sekarang juga bisa mengatur target destinasi backupan ABB ke share folder yang sudah dienkripsi untuk melindungi data backup yang sensitif. Untuk Active Backup for Microsoft 365 atau ABM, sekarang Anda bisa mengatur maksimal banyak akun dan file yang mau di-backup dalam waktu bersamaan untuk menyesuaikan kecepatan dan bandwidth jaringan. Ditambah juga, sekarang ABM juga sudah support backup untuk Microsoft Group, termasuk grup kalender dan juga grup mailbox. Lalu dalam hal backup komputer, terkadang mencari waktu yang tepat untuk menjalankan backup tidak mudah. Kalau salah jadwal waktu backup, user bisa jadi sedang menggunakan komputer, lalu tugas backup ini bisa mempengaruhi kinerja komputer tersebut. Atau mungkin pas lagi backup, komputernya malah sleep, kayak gitu. Nah, untuk menghindari hal tersebut, fitur Event Triggers di ABB ini bisa membantu mengontrol komputer yang mau di-backup. Dengan trigger ini, Anda bisa membangunkan komputer di schedule yang ditentukan atau mencegah komputer sleep pada saat tugas backup sedang berjalan. Ditambah lagi, Anda juga bisa atur untuk komputer shutdown sendiri setelah tugas backup selesai. Di samping itu, ABB juga sudah support SNMP untuk mempermudah IT admin memonitor semua tugas backup secara terpusat. Untuk memberikan solusi backup yang komplit untuk bisnis, pastinya kami juga akan terus menambahkan fitur-fitur baru lagi. Nah, mari kita lihat fitur baru apa saja yang akan segera hadir di ABB. Pertama adalah Complete DSM Backup. Kedepannya ABB juga bisa digunakan untuk membackup Synology NAS. Opsi backup ini akan mencadangkan semua data yang ada di Synology NAS secara keseluruhan, benar-benar full system. Lengkap dengan teknologi incremental dan deduplikasi juga seperti tugas backup lainnya. Dan satu lagi fitur baru yang dinanti-nanti adalah macOS support. Untuk versi ABB sekarang, platform Windows dan Linux sudah support. Nah, di update selanjutnya ABB juga akan mendukung backup untuk perangkat macOS. Jadi Windows, Linux, macOS, VMware, Hyper-V, hampir semua platform umum yang ada di market sudah didukung oleh ABB, baik yang fisikal maupun yang virtual. Menjadikan Active Backup for Business sebagai solusi backup yang komprehensif dan memiliki integrasi yang luas dengan platform-platform yang ada di market. Synology memberikan perlindungan penuh dan komplit untuk lingkungan Anda, mulai dari perangkat fisik, lingkungan virtual, sampai ke cloud backup. Dan sekarang Synology DSM. Semua tugas backup ini bisa dikelola dengan mudah dan terpusat dengan interface yang sangat user-friendly. Dan tentu saja, semua solusi backup Synology sepenuhnya bebas lisensi, sudah termasuk di dalam produk NAS Synology. Nah, dengan integrasi hardware dan software, Synology dapat memberikan solusi backup cost efektif yang cocok untuk bisnis skala apapun. Oke, itu untuk segmen backup. Nah, sekarang kita lanjut ke solusi utama yang kedua yang cukup penting dalam hal file management, yaitu collaboration. Kolaborasi yang efisien memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan.
Dalam masa pandemi, lebih dari ratusan juta karyawan perlu menyesuaikan diri dengan kerja jarak jauh. Dari cara akses file, komunikasi, dan juga kolaborasi dengan rekan kerja, semuanya serba jarak jauh. Dalam hal ini, perusahaan membutuhkan solusi file management yang lebih modern dan pastinya harus mudah digunakan. Jadi bagaimana cara terbaik untuk berkolaborasi? Solusi file management seperti apa yang bisa ditawarkan oleh Synology? Nah, di segmen kolaborasi ini, dua solusi utama yang bisa Anda manfaatkan adalah Synology Drive, memungkinkan Anda membangun private cloud sendiri, dan mempermudah karyawan untuk akses dan kolaborasi file dari mana saja, kapan saja. Dan juga Hybrid Share, solusi cloud yang bisa diintegrasikan dengan Synology NAS Anda untuk keperluan sinkronisasi antar kantor cabang yang lebih efektif. Nah, mari kita lihat apa saja yang baru dari Synology Drive di update kali ini. Dengan update dan teknologi yang lebih baru, sekarang kinerja Synology Drive juga ikut meningkat dengan sangat pesat. Maksimum file yang bisa diindeks sekarang kita naikkan sampai 20 kali lipat. Dari 5 juta file, sekarang sudah bisa indexing sampai 100 juta file. Meningkatkan kinerja Synology Drive dalam proses komputasi file dengan signifikan. Nah, selanjutnya, update apa saja yang bisa dinantikan di Synology Drive ini? Oke, untuk akses lewat mobile app, tampilan interface yang baru akan lebih user-friendly. Ditambah juga dengan kemampuan sinkronisasi dan backup untuk perangkat mobile ke Synology NAS. Tidak hanya itu, di update mendatang, fitur on-demand sync dari Synology Drive Client juga akan tersedia di perangkat macOS. Nah, dengan on-demand sync, user bisa browsing semua file yang disinkronkan dari Synology NAS tanpa harus menyimpan semua file tersebut. Jadi hanya file yang di-open atau diakses yang akan disimpan ke local disk perangkat. Untuk saat ini, fitur on-demand sync hanya tersedia di perangkat Windows 10. Nah, kedepannya, pengguna Mac juga bisa memiliki fitur yang sama. Kita sudah lihat update baru dan update mendatang untuk Synology Drive. Nah, sekarang bagaimana dengan hybrid cloud? Kebutuhan cloud makin lama makin meningkat. Makin banyak juga perusahaan yang mempertimbangkan implementasi solusi cloud atau solusi hybrid cloud dalam sistem IT mereka. Mengikuti tren ini dan juga untuk menambah ekosistem Synology, beberapa tahun yang lalu kami merilis layanan cloud milik Synology sendiri, yaitu C2. Saat ini data center C2 sudah berada di 3 lokasi, yaitu US, Jerman, dan Taiwan. Nah, di update DSM 7 kali ini, untuk menawarkan solusi hybrid cloud pada perangkat NAS Synology, kita kembangkan fitur baru yaitu Hybrid Share. Hybrid Share adalah share folder berbasis cloud yang bisa di-mounting ke Synology NAS. Dengan Hybrid Share, Anda dapat menambah storage dengan sangat fleksibel karena kapasitas cloud tidak ada batasnya. Anda juga bisa sinkronisasi file dari share folder cloud itu ke beberapa perangkat NAS sekaligus dengan mudah dan secara real time. Ini sangat cocok untuk keperluan file sharing dan sinkronisasi antar kantor cabang. Selain itu, untuk mempercepat akses file lewat LAN, Anda juga bisa atur besar local cache yang mau disimpan di perangkat NAS. Nah, untuk data yang sudah disimpan di NAS, user tidak perlu lagi akses file lewat internet, tapi bisa pakai jaringan LAN. Agar lebih mudah dimengerti fitur hybrid share ini, mari kita lihat satu contoh berikut. Nah, sebelah kiri adalah perusahaan yang menggunakan solusi on-prem tanpa integrasi cloud sama sekali. Pada saat kantor pusat di Jakarta ingin sinkronisasi file ke kantor cabang lain di Surabaya atau Bali, kantor pusat ini membutuhkan koneksi bandwidth yang cukup untuk menjalankan tugas sinkronisasi terus-menerus dari satu NAS ke NAS di lokasi lainnya. Lalu pada saat perusahaan berkembang dan menambah kantor cabang baru, sebagai pusat sinkronisasi data, kantor pusat akan mulai terhambat dengan masalah bandwidth upload yang tidak cukup. Jadi perusahaan akan kesulitan untuk mempertahankan kualitas dan kecepatan sinkronisasi seperti sebelumnya. Nah, Hybrid Share mengatasi masalah ini dengan memindahkan tugas sinkronisasi dari kantor pusat ke Cloud C2. Dengan Hybrid Share, kantor pusat hanya perlu mengupload file ke cloud dan kantor cabang tinggal sinkronisasi file langsung dari cloud tersebut. Jadi kantor pusat sudah tidak perlu lagi sinkron file langsung ke semua cabang. Nah, dengan begini, bandwidth yang tidak cukup bukan lagi masalah. Dari gambar yang di kanan, kalau diperhatikan, sebenarnya kantor Surabaya tidak menyimpan file yang diupload oleh kantor pusat.
Nah, ini karena semua kantor cabang bisa akses file ke cloud, tapi dengan fitur on-demand sync, kantor cabang hanya perlu mendownload file yang dibutuhkan dan menyimpannya di lokal NAS mereka sendiri sebagai local cache. Jadi perusahaan bisa menghemat bandwidth dan juga ruang storage di semua titik kantor. Lalu ke depannya kalau mau nambah kantor cabang lagi, file perusahaan bisa disinkronkan dengan mudah ke kantor baru langsung dari Cloud C2. Sangat fleksibel dan gampang diskalakan. Jadi kesimpulannya, Hybrid Share menghubungkan Synology NAS lokal dengan penyimpanan cloud di Synology C2. Perusahaan bisa menyimpan semua data di cloud sambil menyimpan data yang sering digunakan atau yang biasa kita sebut hot data di local cache. Nah, local cache ini adalah Synology NAS lokal yang ada di tiap kantor. Jadi kantor bisa akses ke cloud dengan fleksibel, bisa juga akses ke NAS lokal mereka sendiri lewat LAN untuk koneksi yang lebih cepat dan latency yang lebih rendah. Ditambah lagi, dengan solusi Hybrid Share, penyimpanan cloud di Synology C2 bisa menjadi data center baru untuk perusahaan. Dengan arsitektur high availability dan redundancy, Synology C2 bisa memberikan ketersediaan layanan dan keamanan data yang terjamin. Jadi, jika ada salah satu NAS yang rusak, tidak peduli di kantor pusat atau kantor cabang, sinkronisasi file di kantor lainnya tidak akan terpengaruh, karena semua ngambil datanya dari cloud. Nah, secara keseluruhan, Hybrid Share adalah solusi file sharing yang sangat cost efektif, mudah diekspansi, dan sangat aman. Selanjutnya, saya akan melakukan demo singkat untuk menunjukkan betapa mudahnya menggunakan Hybrid Share. Yang saya tampilkan ini adalah NAS di kantor pusat Synology di Taiwan. Untuk demo sharing file antar kantor, saya akan sharing file dari event Synology yang terbaru ke kantor cabang lainnya. Pertama, saya akan buka file station dulu. Lalu cari file event Synology 2021. Setelah itu saya akan copy satu full folder Synology 2021 ini ke folder Hybrid Share yang ada icon cloud-nya. Nah, kita bisa masukkan segala macam jenis file ke dalam folder ini dan menguploadnya ke cloud storage. Dengan semudah itu, saya sudah berbagi file dengan kantor cabang lainnya. Nah, sekarang kita perlu memastikan apakah kantor Synology di US sudah menerima file yang saya bagikan barusan. Mari kita akses NAS yang ada di kantor US. Oke, nah saya akan buka file station lagi dan klik folder Hybrid Share. Dan seperti yang bisa dilihat, file event Synology 2021 sudah sukses disinkronisasikan. Kita bisa klik 2 kali pada file yang ingin diakses dan menyimpan file tersebut secara lokal. Jadi kita bisa akses semua file yang ada di cloud, tapi cuma simpan file yang dibutuhkan saja di local NAS. Oke, lanjut. Sekarang saya akan memberikan akses Hybrid Share untuk kantor Jepang juga. Kita pindah NAS di Jepang, lalu membuat folder Hybrid Share, kita tinggal masuk ke Control Panel, lalu klik Share Folder. Kemudian klik Create, pilih Mount Hybrid Share Folder untuk membuka wizard pembuatan Hybrid Share. Wizard ini memudahkan semua orang untuk membuat folder Hybrid Share dan menjalankan infrastruktur file sharing dan sinkronisasi antar kantor. Nah, setelah beres loading, saya akan memberikan akses NAS Jepang ini ke C2 Storage, lalu memilih folder Hybrid Share yang kita gunakan sebelumnya. Karena folder Hybrid Share diamankan dengan enkripsi, jadi untuk mengaksesnya, kita perlu memasukkan kunci enkripsi dulu untuk mendekripsi folder. Terus kita hanya perlu konfirmasi beberapa detail dan juga ketentuan local cache. Lalu tinggal tunggu sebentar untuk menerapkan konfigurasinya. Nah, sekarang kantor Jepang juga sudah ada akses ke semua file yang saya bagikan. Kita cek lagi apakah kantor Jepang sudah bisa akses. Kita masuk ke file station, lalu cari folder Hybrid Share, dan itu dia file eventnya sudah muncul semua. Simpel kan? Nah, karena Cloud C2 adalah storage cloud yang di-sharing bersama, jadi semua file yang di-upload akan selalu tersedia walaupun ada perangkat NAS di lokal yang rusak. Bahkan kalau kantor pusat kita lagi down pun, kantor cabang lainnya tetap masih bisa akses semua file di folder Hybrid Share tanpa gangguan sama sekali. Infrastruktur Hybrid Share ini bisa diandalkan dan sangat fleksibel untuk meningkatkan efisiensi kerja yang lebih efektif antar kantor. Dalam hal file management, Hybrid Share juga bisa diintegrasikan dengan Synology Drive. Untuk mempermudah user akses file yang di-mounting dari cloud ini, IT admin bisa mengaktifkan Hybrid Share folder sebagai tim folder di Synology Drive. Jadi, user bisa akses langsung ke Hybrid Share folder tersebut lewat web portal ataupun lewat klien di perangkat. Nah, sinkronisasi dan kolaborasi pun lebih efisien.
Oke, jadi apa kelebihan utama dari update di segmen collaboration ini? Kita simpulkan menjadi 3 poin. Mengurangi kebutuhan bandwidth lokal dalam hal sinkronisasi, lalu mempermudah sinkronisasi file antar cabang kantor, dan terakhir penambahan kapasitas dan tugas sinkronisasi bisa dilakukan dengan sangat fleksibel. Nah, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu fitur update untuk cloud. Dalam hal cloud, Synology menawarkan beragam layanan cloud baru dari Cloud C2, baik untuk pengguna personal ataupun untuk pengguna bisnis. Jadi Synology tidak hanya menyediakan solusi on-prem dan hybrid, solusi cloud pun juga sudah ada. Setiap solusi baik on-prem, hybrid ataupun cloud memiliki keunggulannya masing-masing. Nah, kalau ngomongin cloud, sebenarnya apa aja sih keunggulannya? Karena cloud biasanya tidak membutuhkan hardware khusus, biasanya biaya investasi awal yang perlu dikeluarkan perusahaan juga lebih rendah. Dan karena tidak ada hardware, maka maintenance yang dibutuhkan juga lebih minim. Ditambah lagi dengan cloud, Anda dapat menambah kapasitas berapapun sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita simpulkan di sini, Synology NAS yang merupakan solusi on-prem memiliki keunggulan dalam hal privacy, keamanan, dan kecepatan akses data lokal. Kemudian cloud memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas, availability, dan juga tidak perlu biaya maintenance. Synology sediakan semuanya menyesuaikan kebutuhan user. Seperti customer Synology ini. Interasia adalah perusahaan layanan shipping di Taiwan yang sudah mengimplementasikan solusi C2. Untuk melindungi data penting mereka yang disimpan di NAS, mereka melakukan backup rutin dari perangkat Synology NAS ke Cloud C2 Storage untuk off-site backup. Jadi jika data mereka terserang ransomware, mereka sudah siap sedia dan bisa dengan mudah melakukan restorasi data dari data backup yang aman dari ransomware tersebut langsung dari Cloud C2 Storage yang ada. Oke, nah sekarang mari kita lihat 4 produk atau layanan cloud baru yang ditawarkan oleh Synology C2. C2 Transfer, C2 Backup, C2 Identity, dan C2 Password. Semua layanan ini bisa digunakan tanpa integrasi dengan Synology NAS sama sekali. Kita akan bahas satu persatu secara singkat apa saja fungsi setiap layanan ini. Pertama adalah C2 Transfer. Fungsi dari C2 Transfer sangat simpel, yaitu transfer file, tapi transfer file yang aman untuk memastikan data benar-benar diterima oleh orang yang dituju dengan teknologi enkripsi dan verifikasi yang ketat. C2 Transfer dilengkapi dengan fitur validasi dan enkripsi kelas militer. Anda dapat mengirim file yang penting dan sensitif ke customer, memastikan hanya orang yang tuju yang bisa akses file yang dikirim itu. Nah, di portalnya, Anda juga bisa secara terpusat mengelola dan monitor status file apakah sudah diakses atau belum. Selain file transfer, Anda juga bisa membuat file request untuk meminta file tertentu ke orang yang dituju. Jadi transfer file pun terjamin aman. Lanjut, layanan kedua adalah C2 Backup. Nah, dengan serangan ransomware yang meningkat, perlindungan data juga harus segera diterapkan, apalagi untuk data bisnis perusahaan. C2 Backup bisa digunakan untuk menjalankan tugas backup untuk perangkat Windows dan juga email dari Microsoft 365. Di backup langsung ke Cloud C2 tanpa perlu Synology NAS sama sekali. Dengan fitur backup bare metal, pada saat PC atau server Anda terserang ransomware, Anda tinggal restorasi kembali secara keseluruhan ke versi yang belum terjangkit ransomware. Selain restorasi secara keseluruhan, Anda juga bisa restorasi secara granular. Jadi hanya file dan folder tertentu saja yang mau direstorasi kembali. Ditambah dengan teknologi incremental, pastinya dapat membantu meningkatkan efisiensi backup. Nah, selain itu, schedule backup dan kebijakan rotasi juga bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lanjut ke layanan ketiga yaitu C2 Identity. C2 Identity ini adalah layanan manajemen directory yang berbasis cloud. C2 Identity support layanan on-prem, komputer, dan juga layanan cloud. Jadi, user hanya perlu menggunakan satu akun untuk login ke semua layanan itu. Anda bisa membuat dan mengelola user atau grup lewat konsol terpusat.
Lalu autentikasi untuk layanan on-prem seperti layanan yang didukung protokol LDAP, dan juga autentikasi untuk layanan cloud seperti Microsoft 365, Google Workspace, C2 Backup, dan lain-lainnya. Nah, bisa juga digunakan untuk manajemen perangkat Windows maupun macOS. Oke, nah produk cloud terakhir yang akan saya perkenalkan hari ini adalah C2 Password. Layanan gratis yang Synology rilis tahun ini untuk membantu user menyimpan password akun dengan aman di satu tempat. Pernah nggak punya banyak akun tapi lupa passwordnya apa? Nah, berdasarkan survei, setiap orang rata-rata memiliki sekitar 85 akun. Lalu karena orang-orang sering lupa password, banyak juga yang menggunakan password sama untuk beberapa akun yang berbeda. Tapi sebenarnya hal ini tidak direkomendasikan. Karena jika satu akun kena hack, maka kemungkinan akun lain juga kena hack cukup tinggi. Jadi untuk membantu Anda menyimpan password dengan aman dan mudah, nah C2 Password bisa menjadi solusi manajemen kredensial Anda. Anda dapat simpan berbagai macam kredensial seperti password akun, alamat penting, informasi bank, detail password, dan data-data sensitif lainnya. Nah, semua data bisa disinkronisasikan di beberapa perangkat sekaligus tanpa batasan, tidak peduli laptop, browser, ataupun mobile phone. Selain untuk menyimpan password dan data penting, Anda juga bisa gunakan C2 Password untuk sharing file lebih aman, mirip dengan C2 Transfer. Nah, layanan ini dapat membantu orang-orang yang suka lupa password karena punya kebanyakan akun. Sekarang Anda tidak perlu lagi susah-susah ingetin password. Simpan saja semua di C2 Password, aman dan mudah. Oke, nah itu semua adalah 4 layanan cloud dari Synology C2 yang memiliki konsep yang sama, yaitu security, reliability, dan biaya yang sangat kompetitif. C2 Transfer, C2 Backup, C2 Identity, dan C2 Password masing-masing memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda. Jadi selain mengembangkan solusi on-prem, kedepannya Synology juga akan terus memperluas layanan cloud, baik untuk pengguna personel ataupun untuk pengguna bisnis. Nah, update dalam segmen cloud sudah beres dibahas. Jadi kita sudah bahas 3 update utama untuk solusi IT Enterprise. Dari solusi backup, kolaborasi, dan juga cloud. Apa masih ada update solusi lainnya? Tentu saja. Synology tidak pernah berhenti dalam hal pengembangan dan pembaruan solusi. Masih ada lagi update lain yang sedang dikembangkan dan akan dirilis segera di tahun 2022 nanti. Kita lihat langsung apa aja update yang akan datang ini. Surveillance dan networking. 2 update solusi yang akan segera hadir di tahun depan. Saya akan bahas secara singkat 2 solusi ini, dimulai dari update solusi surveillance. Sekitar 1 dari 5 pengguna NAS Synology juga menjalankan surveillance station di perangkat NAS mereka. Jadi selain digunakan sebagai file server, storage umum, backup, atau lainnya, Synology NAS juga bisa digunakan sebagai NVR, benar-benar multifungsi. Nah, di update yang akan datang, Synology akan menghadirkan Surveillance Station 9.0. Di versi 9, selain interface baru yang lebih user-friendly, beberapa fitur tambahan utama adalah fast deployment, fitur penambahan atau import kamera dalam jumlah banyak sekaligus. Anda bisa setup 300 kamera tidak perlu lebih dari 30 menit. Jadi migrasi bisa dilakukan lebih cepat dan lebih sederhana. Lalu easy management, dengan integrasi CMS yang lebih canggih dan mudah digunakan, mempermudah Anda mengelola banyak recording server Synology sekaligus. Encrypted recordings memungkinkan Anda untuk mengenkripsi rekaman surveillance untuk memastikan hanya pihak yang berwenang yang bisa melihat atau berbagi rekaman itu. Dan terakhir, dukungan dengan protokol yang lebih aman. Ini untuk memastikan keamanan komunikasi antar perangkat NAS Synology dengan kamera Anda lewat protokol HTTPS atau SRTP. Untuk solusi surveillance, Synology juga akan memperkenalkan satu produk baru dari seri DVA, yaitu DVA 1622. DVA 1622 ini bisa mengelola maksimum hingga 16 kamera dengan 2 tugas analisa AI dalam waktu bersamaan. Ditambah juga output HDMI dengan resolusi 4K,
Produk baru ini akan kita rilis di tahun 2022 Q1 atau Q2 nanti. Nah, bagaimana dengan update untuk solusi networking? Selain produk NAS, Synology juga memiliki produk router Wi-Fi. Dari pertama kali meluncurkan produk router, Synology terus konsisten mengembangkan software router dan fitur-fitur networking. Sama seperti produk NAS, produk router Synology juga memiliki operating system sendiri, yaitu Synology Router Manager atau SRM. Nah, di update SRM 1,3 yang akan datang, ada 3 pembaruan yang akan dirilis juga. Multi-network support. Anda dapat memisahkan jaringan lebih mudah lagi untuk jaringan kabel ataupun jaringan wireless. Kemudian VLAN support, mendukung integrasi dengan lingkungan VLAN Anda yang sudah ada. Dan update terbaru mobile apps DS Router tidak hanya mempermudah setup router, Anda juga dapat mengelola fungsi router langsung lewat mobile phone, seperti setup port forwarding rules, setup firewall rules, dan lain-lainnya. Tidak hanya update software saja, di tahun 2022 nanti Synology juga akan meluncurkan produk router terbaru yang dinanti-nanti, yaitu Synology RT6600AX. RT6600X sudah mendukung tri-band Wi-Fi 6 dan juga mesh Wi-Fi. Jadi router Wi-Fi 6 ini untuk membantu Anda membuat jaringan Anda future-proof, kompatibel dengan perangkat-perangkat kedepannya yang semakin modern. Banyak koneksi yang bisa terhubung dalam waktu bersamaan juga lebih banyak. Produk router ini juga mendukung lebih banyak pita frekuensi termasuk band 5,9 GHz. Nah, barusan adalah update tentang solusi surveillance dan networking. Dan di awal webinar kita juga sudah bahas tentang solusi kolaborasi, backup, dan juga cloud. Sebenarnya masih ada lagi, banyak update lainnya lagi. Jika Anda ingin eksplor lebih dalam tentang update solusi Synology yang terbaru dan yang akan datang, langsung saja ditonton sesinya masing-masing sesuai dengan topik yang Anda tertarik. Kami membawa tiap solusi dan update lebih detail lagi di tiap sesi ini. Oke, itu semua adalah semua update solusi Synology yang ingin saya bagikan dengan Anda di kesempatan kali ini. DSM 7.0 dan Synology C2. Baik di update terbaru DSM 7 ataupun layanan baru dari Synology C2, keamanan data user selalu menjadi prioritas kami. Synology akan terus berinovasi dalam mengembangkan solusi manajemen data yang lebih baik lagi untuk Anda. Kami sangat excited untuk melihat bagaimana perusahaan memanfaatkan solusi baru ini dalam meningkatkan keamanan data dan juga mempermudah manajemen data. Nah, sekian untuk sesi Solution Update Synology hari ini. Semoga informasi dan update yang saya bagikan dapat berguna untuk Anda. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk perhatian dan juga partisipasinya. Saya Clara dari Synology, terima kasih.